warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya yang bernama Burda Asti dengan NIM 180703029, mahasiswi dari program studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas UIN Araniri, Banda Aceh. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas resum mata kuliah Biologi Laut dengan dosen pengampu Pak Ilham Zulfahmi MSI. Baik, di sini saya akan merangkum webinar yang dilaksanakan oleh Universitas Diponegoro dengan judul Dinamika Arlindo dan Upwelling di Perairan Indonesia. Pertama, saya akan merangkum dengan judul Variabilitas Upwelling di Perairan Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, definisi daripada upwelling, kemudian mekanisme dari upwelling, kemudian pentingnya mengapa kita itu perlu meneliti mengenai upwelling, dan terakhir tentang variabilitas upwelling di perairan Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian daripada upwelling. Upwelling adalah kenaikan massa air dari kolom air yang lebih dalam menuju ke permukaan. Nah, teman-teman pasti bertanya, mengapa sih kita itu perlu mempelajari tentang pentingnya upwelling? Nah, oke, baiklah. Kita itu penting mempelajari upwelling ini agar kita itu mengetahui peristiwa upwelling yang terjadi di seluruh perairan Indonesia. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya upwelling. Yang pertama itu karena kandungan klorofil, yang kedua karena suhu, dan yang ketiga ialah angin. Nah, bagaimana sih upwelling ini bisa terjadi? Upwelling ini seperti yang kita tahu, upwelling ini dia tidak lepas dari peran angin yang dikenal dengan teori Ekman. Pembangkit upwelling ini sangat berkaitan dengan transport Ekman. Upwelling ini didukung oleh dua peristiwa. Yang pertama adalah equatorial upwelling, yaitu karena adanya pembelokan ketika terjadinya upwelling. Yang kedua ialah coastal upwelling. Coastal upwelling ini dia terjadi karena adanya angin dan juga batas daratan. Contohnya itu seperti pantai. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan ringkasan materi kedua dengan judul Dinamika Arlindo. Arlindo dapat disebut juga dengan arus lintas Indonesia. Nah, di sini kita juga akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan Arlindo. Nah, Arlindo adalah sistem keseimbangan massa air di laut sehingga daerah Pasifik Barat yang panas bisa mengalir ke Samudra Hindia yang dingin. Nah, kita juga mengetahui mengapa Arlindo itu penting. Oke, yang pertama, kalau secara global dia mempengaruhi sirkulasi laut, kemudian mempengaruhi distribusi panas, lalu juga mempengaruhi biochemical afflux, dan juga mempengaruhi RC interaction. Selanjutnya, tadi kan secara global, sekarang selanjutnya secara regional atau lokal. Nah, yang pertama dia mempengaruhi sirkulasi massa air, nutrien, dan lain-lain. Yang kedua, dia mempengaruhi distribusi atau migrasi ikan pelagis. Yang ketiga, itu mempengaruhi biochemical afflux maupun sampah plastik atau lingkungan. Yang terakhir, mempengaruhi RC interaction, curah hujan, pola iklim, dan lain sebagainya. Ada beberapa penyebab terjadinya Arlindo. Yang pertama, adanya proses Larger atau scale process. Maksudnya itu bergantung perbedaan sea level atau pressure di Western Pacific dan Eastern India Ocean. Jadi secara lokal, Arlindo ini juga dipengaruhi oleh local overshooting dan strict dynamic. Jadi dari penjelasan tadi kita tahu bahwa Arlindo memegang peranan penting dalam sirkulasi laut dan iklim dunia. Nah, Arlindo juga mempengaruhi dinamika laut dan ikliminitas distribusi massa air, nutrien, biodiversity, sebaran ikan pelagis, lingkungan, dan sebagainya. Selama 3 dekade, penelitian Arlindo ini lebih ke arah pengaruhnya terhadap situasi laut dan iklim dunia. Dan perlu ditekankan juga pengaruhnya terhadap distribusi nutrien, biodiversity, biochemistry, upwelling, lingkungan, dan juga perikanan. Demikian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.